Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Para ikhwan dan akhwat yang sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan pujian dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada tara dilimpahkan pada kita sekalian. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah, sehingga dengannya kita dapat berjalan atau meniti di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa agama Islam yang hak ini. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita dalam kehidupan ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat serta salam Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan juga kepada orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, yang senantiasa mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW hingga yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian Al-Quranul Karim sebagai kesyukuran atas nikmat Allah berupa nikmat sehat dan kesempatan yang kita dapatkan pada malam hari ini, sehingga kita dapat hadir di majlis taklim yang mulia ini. Pada malam hari ini kajian tafsir Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 277 sampai dengan 281. Mari para ikhwan dan akhwat sekalian, kita sejenak untuk khusyuk hati kita di dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga dan pelihara keilmuan kita ini sebagai petunjuk yang nyata dan dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka melakukan amal yang soleh, wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala baginya di sisi Rabb mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ayat ini masih ada kaitan bahasannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan riba. Perbuatan riba ini adalah perbuatan yang termasuk di dalam dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan orang yang melakukannya, yang tidak mau meninggalkan perbuatan riba ini dengan peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Pada ayat sebelumnya kita sudah sama-sama pelajari bahwasanya yang dikehendaki Allah SWT agar orang-orang beriman itu menghilangkan dalam kehidupannya perbuatan riba. Justru sebaliknya harus meningkatkan sedekah dan dengan segala bentuk sedekah itu. Di dalam ayat yang sebelumnya 276 Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menumbuh suburkan sedekah, menumbuh suburkan sedekah-sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah tidak menyukai atau tidak mencintai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang akan dosa. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, adalah merupakan tabiat, ya, merupakan hal yang menggejala di dalam peradaban masyarakat jahiliyah dulu, bahwa memperbanyak harta mereka dengan jalan ribawi itu menjadi kegemaran, menjadi kebiasaan. Karena menurut mereka dengan adanya modal, kemudian dipinjamkan modal itu kepada orang lain, dan pengembaliannya harus ada kelebihannya sesuai kesepakatan berapa persen dari uang yang dipinjamkan, atau dari emas atau dari barang-barang yang dipinjamkan. Dalam pandangan orang-orang jahiliyah, para ikhwan dan akhwat, hal ini tidak banyak menanggung risiko kerugian, seperti halnya orang-orang yang mengadakan jual beli. Sehingga mereka pun berpandangan dan selalu mengatakan bahwa jual beli itu hakikatnya katanya sama saja dengan riba yang biasa mereka lakukan. Begitu prinsipnya. Jadi jual beli yang menambah uang, menambah pemasukan, orang bilang menambah income, mencari keuntungan,
Sedangkan riba yang biasa mereka lakukan itu sama seperti orang yang jual beli, memberikan uang kepada orang lain, katanya menolong orang lain, kemudian orang yang ditolong itu mengembalikan lebih dari yang dia pinjam, ya seperti itu. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, maka di dalam ayat 277 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman, di antaranya adalah wa atawuz zakah, dan mereka itu senantiasa mengeluarkan zakat. Berbeda halnya dengan orang-orang yang selalu menumbuh suburkan praktek ribawi tadi, akan menjauhkan hidup mereka dari bersedekah, dari berinfak, dari berzakat. Dan kalaupun mereka berinfak, bersedekah, berzakat dengan uang yang dilipat gandakan dengan sistem atau dengan cara ribawi tadi itu, maka tentu akan jauh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa Allah itu menumbuh suburkan akan sedekah, memupuskan dan menghapuskan akan yang namanya riba itu. Jadi syariat itu tidak boleh berdasarkan angan-angan dan perasaan manusia. Kayaknya perasaannya sama aja ya katanya. Yang namanya kita berikan orang, menolong, membantu orang, kemudian dikembalikan, dilebihkan, ya wajar lah, namanya sudah ditolong. Apa bedanya katanya dengan jual beli? Jual beli juga toh dapat untung, sama seperti yang kita praktekkan dalam bentuk riba ini. Nauzubillah min dzalik. Itulah anggapan perkiraan-perkiraan manusia berdasarkan hawa nafsu itu. Maka syariat Islam ini jelas ayatnya, ada perintah yang jelas, ada larangan yang jelas para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Termasuk dalam hal larangan untuk berbuat riba ini. Maka mari kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Salah satu sisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkan oleh kalian ma baqiya minar riba, sisa-sisa daripada praktek ribawi tadi, jika kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Apabila karena belum tahu betul ya bahwa praktek seperti meminjamkan 1 kuintal beras harus dikembalikan 1 kuintal ditambah dengan 10 kilogram misalkan sebagai bunganya. Semula orang belum tahu kalau itu perbuatan yang dimurkai Allah. Pinjaman orang tadi yang masih belum dikembalikan ada 100 kilogram tadi, hanya itu yang berhak diambil oleh orang yang sudah bertaubat. Jadi kalau sudah tahu ilmunya,
tahu itu larangan Allah SWT, maka sisa riba dalam artian yang masih ada kelebihan tadi tidak boleh diikutsertakan untuk diminta atau ditagih. Demikian juga dalam bentuk yang lain seperti uang. Tadi sudah dipinjamkan 1 juta rupiah, sudah menjadi harapan bagi yang minjamkan itu bakalan kembali 1.200.000 misalkan. Perjanjiannya 1 bulan kemudian. Setelah orang yang minjamkan ini tahu akan hukum riba ini haram, maka dia hanya boleh meminta kembali uangnya 1 juta rupiah, uang yang dipinjamkan. Tidak boleh minta lagi yang 200.000 itu kelebihannya. Begitu yang diatur Allah SWT sebagai hal yang perlu diamalkan oleh orang-orang beriman yang takwa kepada Allah SWT dengan kalimat wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa riba jika kalian itu orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mau meninggalkan sisa riba tadi, masih tetap mempraktekkan riba itu, masih enggan untuk berpindah ya, atau berhijrah ya, bertobat dari maksiat kepada Allah, dari dosa kepada Allah, dari riba tadi kepada perbuatan yang baik ya, yakni tidak mau makan riba ya. Fadanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan kepada mereka akan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Jadi demikian dahsyatnya para ikhwan dan akhwat, sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kalimat harb, perang. Jadi manakala orang tidak mau meninggalkan praktek riba ini dalam hidup mereka, maka ketahuilah mereka itu sedang ada di dalam kancah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada manusia yang tidak mau meninggalkan riba itu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Nah, ini jelas ayatnya. Dan apabila kalian bertobat, maksudnya bertobat dari riba, mau berhenti dari perbuatan riba, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian atau hak bagi kalian hanyalah ru'usu amwalikum, ra'sul mal, pokok harta. Jadi pokoknya saja yang boleh diambil, sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi. Kita pinjamkan 1 juta rupiah, semula perjanjiannya dikembalikan 1.200.000 rupiah, maka kalau sudah bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian hanya modalnya harta itu saja, pokok hartanya. Pokok yang dipinjamkan berapa? Nah, itulah yang diambil dari orang yang berhutang tadi. 1 juta yang kita pinjamkan, ya 1 juta yang boleh kembali, yang boleh kita ambil kembali. La tazlimuna wa la tudlamun. Dengan demikian kamu tidak menzalimi dan kamu pun tidak dizalimi. Jadi prinsip di dalam hidup ini, dalam hal ini adalah hutang piutang, tidak boleh zalim menzalimi. Kita tidak boleh menzalimi orang, orang juga tidak boleh menzalimi kita.
Jadi hidup itu yang sifatnya punya hak masing-masing merdeka dalam hidup kita ini untuk menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang mulia. Tidak saling mempressure, tidak saling merendahkan, ya, tidak saling menekan. Termasuk dalam hal ini adalah memberikan beban bagi saudara-saudaranya yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, yaitu dengan diberatkan dengan adanya riba tadi. Sementara orang-orang yang beriman diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan harus memberi kelapangan bagi saudara-saudaranya yang diberikan pinjaman tadi. Apabila belum lapang mereka untuk membayar hutangnya, diberikan tempo tambahan lagi. Dan bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan mauidhah, pelajaran yang baik bagi orang beriman itu, sedapat mungkin bisa mengurangi hutang saudaranya, kalau perlu disedekahkan atau direlakan semua hutang saudaranya itu, untuk tidak perlu dimintai lagi untuk membayarnya. Seperti itulah yang Allah SWT jelaskan pada ayat berikut ini. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan apabila orang yang berhutang tadi dalam keadaan berat, ya, dalam keadaan sulit, ya, belum punya uang untuk membayar hutangnya, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaklah menunggu sampai dia lapang, sampai dia punya uang, sampai dia punya harta untuk membayar hutangnya. Jadi kalimatnya fanadhiratun ila maisarah ini maknanya adalah memberikan kelapangan dengan menunda pembayaran, ya. Artinya memberikan waktu tambahan, ya. Kalau tadi janji pertama 3 bulan harus kembali, karena belum ada kelapangan, belum ada uang bagi saudaranya yang pinjam tadi, bisa ditambahkan lagi waktunya. Baiklah saudaraku, untuk meringankan kamu, saya akan tambahkan waktunya 1 bulan. Ya, begitu ditambah lagi 1 bulan, para ikhwan dan akhwat, ternyata masih juga belum bisa membalikan utangnya tadi. Maka boleh bersedekah dengan mengurangi jumlah utangnya. Ya, maksudnya dikurangi oleh yang berpiutang. Kalau gitu saudaraku, karena aku lihat kamu berat membalikannya, sudah saya potong hutangmu dari 1 juta tadi menjadi 800.000 saja. Ya, 800 pun masih belum ada uangnya, belum cukup. Tambah lagi waktunya, sebulan lagi misalnya. Itulah akhlak umat Islam, orang-orang yang beriman kepada saudara-saudara mukmin mereka. Maka kalimat berikutnya, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwasanya kamu bersedekah kepada saudaramu itu khairul lakum, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengerti, jika kalian mengetahui.
Artinya mengetahui akan manfaat memberikan, mengulur waktu untuk pembayaran, mengurangi jumlah hutang saudaranya, bahkan dipotong mungkin setengahnya karena melihat keadaan saudaranya 800 pun nggak bisa juga, udah ditambah sebulan lagi, ya sudah 500.000 aja. Ada nggak ada, ya sudah saya sedekahkan semuanya. Masya Allah. Berarti ringan sudah bagi saudara mukmin, saudara muslim. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah oleh kalian pada suatu hari nanti kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tadi memakan riba membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat bagi mereka pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertobat di dunia ini. Sebaliknya orang-orang yang menumbuh suburkan sedekah, mereka akan bergembira berjumpa dengan Rabb-nya di akhirat nanti dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memberikan keringanan pada saudara-saudaranya yang berhutang tadi dapat pahala pula dia. Orang-orang yang bertobat, sudah banyak yang dia pinjamkan, ada kali masih 20 orang ya yang berhutang sama dia. Ya, berarti betapa banyaknya ladang pahala bagi dia apabila dia kepada semua orang yang meminjam barang, hartanya ataupun uangnya tadi itu, dia sekarang sudah bersih dari permainan riba tadi, bahkan dia bisa mengurangi hutang saudaranya. Jadi tambah terus pahala bagi orang-orang beriman. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian disempurnakan ya, balasan bagi setiap orang. Jadi disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa itu balasannya. Wa hum la yuzlamun, dan bagi mereka tidak dirugikan, tidak dizalimi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan ingkar janji. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan, pahala yang besar bagi orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa, para ikhwan dan akhwat, Allah akan sempurnakan balasannya di akhirat. Tapi insyaallah untuk kita semua yang sudah ta'lim ini, jauhlah pikiran kita itu dari hal-hal yang seperti itu. Sekarang yang menjadi tugas kita adalah ayat-ayat Allah yang kita baca pada malam hari ini kita sampaikan lagi kepada saudara-saudara kita. Ya, insyaallah. Terutama menyadarkan saudara-saudara kita yang masih punya keinginan ya, dan masih punya semangat untuk melakukan perbuatan riba ini. Bagaimana supaya kita mengendorkan semangatnya, menumbuhkan semangat untuk bersedekah. Setidak-tidaknya bagi kita mengajak mereka untuk bertobat dari perbuatan yang semacam itu. Karena para ikhwan dan akhwat, tidak bisa kita pungkiri pemandangan yang ada sekarang ini, terutama apabila masuk hari raya Idul Fitri ya. Nah, biasa itu orang mau pulang kampung, kepengen pulang kampung tuh bawa uang
uang baru, ya kan? Uang kecil ya, uang lembaran 5 ribuan ya. Dia punya uang 1 juta, tukar yang lembaran 5 ribuan. Banyak sekarang ini orang yang mencari keuntungan dengan jalan seperti itu, tukar uang ya. Jadi mereka mengira bahwa itu keuntungan. Jadi kalau kita ikut praktek mereka, sama dengan membenarkan perbuatan riba, para ikhwan dan akhwat, yaitu membeli uang dengan uang tadi. Jadi kita punya uang 1 juta rupiah, yang uang 100 ribuan, demi untuk mendapatkan uang kecil ya, lembaran yang 5 ribuan atau 10 ribuan, udah 950 ribu aja. 50 ribunya untuk jasa bagi orang yang memberi tukaran duit tadi. Ini sama-sama berdosa para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Maka kita harus berikan nasihat bahwa ini termasuk bagian daripada riba itu. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan beberapa ayat Allah yang kita sama-sama dengarkan tadi itu dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita dan kita bisa berlaku takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in, al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.